Halo, apa kabar? Salam profit. Ya, sekarang kita belajar bagaimana analisa teknikal di trading forex ya teman-teman. Jadi, jika teman-teman sebelumnya sudah melihat video tentang analisa fundamental yang kita sampaikan dengan simpel dan sederhana, nah ini saatnya kita belajar bagaimana cara menganalisa nih teman-teman. Oke? Analisa teknikal adalah studi tentang pergerakan harga yang dilihat dari segi analisis matematis. Nah, dari sini kita bisa membayangkan akan ada grafik-grafik atau perhitungan atau rumus matematis di dalamnya nih teman-teman. Atau bisa didefinisikan dalam analisa pergerakan yang didasarkan pada hitungan matematis. Ya misalkan perhitungan dari rumus, grafik, chart, ataupun indikator-indikator yang akan ada dan yang akan kita bahas nanti ke depan teman-teman. Oke. Dengan memadukan pergerakan suatu instrumen dengan rumus-rumus matematis tertentu, nah dapat memberikan gambaran atau prediksi di masa depan nih teman-teman. Jadi ada perhitungan-perhitungan, terus ada rumus-rumus nantinya, terus akan ada indikator yang bisa membantu kita menganalisa nih pergerakan harga itu seperti apa teman-teman. Nah, dengan data historis serta pergerakan harga yang sekarang yang ada, maka analisa bisa memberikan proyeksi nilai di mana harga akan naik dan turun atau berbalik gitu. Jadi berdasarkan analisa dan perhitungan-perhitungan, kita bisa melihat nih teman-teman kebiasaan yang akan terjadi secara berkala gitu loh. Jadi ada perhitungan-perhitungannya atau bisa disebut tren. Nah, inilah yang dicari dalam analisa teknikal. Nah, jadi eh, misalkan ada contohnya kita menghitung ketika misal kita memakai contoh ya teman-teman, menghitung ketika kebutuhan telur dikala Paskah. Atau kebutuhan telur dan daging di saat akan ada merayakan hari raya. Nah, jadi teman-teman udah bisa memprediksi nih ketika menjelang hari raya itu harga akan naik. Nah, mungkin analogi hitungannya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini akan membantu teman-teman untuk bisa melihat tren yang akan terjadi gitu, oke? Nah, dengan mengidentifikasi tren atau pola dengan benar, maka dapat membantu teman-teman menemukan peluang trading yang terbaik gitu. Jadi, teman-teman bisa tahu nih eh, waktu kapan sih saya akan bertransaksi, per mana sih yang akan saya transaksikan sesuai dengan kejadian yang akan terjadi. Nah, oke. Terus, orang mengatakan bahwa dalam analisa technical trend adalah teman Anda. Nah, maksudnya teman-teman bisa menjadi acuan nih untuk bertransaksi tidak melawan tren yang terjadi gitu. Nah, jika teman-teman mampu mengenal tren selayaknya teman Anda, selayaknya teman, maka dia akan memberikan keuntungan kepada teman-teman nih gitu. Oke. Nah, seperti ini ada contoh nih teman-teman. Di sini kita jika melihat apa yang terjadi begini, ini secara eh, tanpa misalkan tanpa analisa kita tidak tahu nih apakah ini akan turun kah atau akan naik gitu. Jadi kita bisa ketika kita nanti ada rumus perhitungan, ada eh, melihat indikator seperti apa dan kita bisa melihat pola-pola seperti apa, kita bisa memprediksi nih setidaknya kita udah tahu nih harga akan naik atau turun gitu. Nah, yang teman-teman harus hati-hati dan perhatikan adalah eh, kata-kata gambaran atau prediksi. Jadi keakuratan tidaklah 100%. Nah, besarnya keakuratan inilah yang menjadi seni atau level tersendiri bagi masing-masing trader. Nah, jadi maksudnya teman-teman dari misalkan melihat ini terjadi bisa beberapa pola pola pandang gitu loh. Oke, nanti saya jelasin ya teman-teman. Nah, semakin teman-teman rajin mengasah rumus, mengevaluasi, memadukan dan sebagainya, maka akan
menjadi lebih presisi. Misalkan gini, teman-teman, kita berdasarkan analisa berdasarkan garis ya. Jadi ada line ini contoh, nanti ke depan akan lebih detail kita jelasin, oke. Nah, jadi ini misalkan garis di sini menunjukkan ini yang tertinggi periode sebelumnya. Ketika terjadi penurunan, nah, penurunan ini kenapa sampai di sini atau ini kenapa sampai di sini gitu. Ini ada sebab, teman-teman. Satu, mungkin kalau di nanti kita akan belajar supply demand, di sini juga ada resisten support, sorry. Di sini resisten menjadi support. Nah, terus dia naik lagi ke sini. Oh, ternyata dia tidak mampu melewati eh, angka yang tertinggi sebelumnya ya, gitu. Dan ketika turun lagi, dia tidak mampu melewati harga tertinggi sebelumnya juga. Nah, dia naik lagi. Nah, ketika di sini kenapa dia turun? Nah, di sini ada dua dua asumsi. Oh, bayangkan jika harga ada di sini ya hanya ada dua keputusan. Dia akan naik ke sini, kembali lagi ke sini, atau dia tembus gitu. Nah, nanti kita akan belajar nih, teman-teman. Eh menurut Oke, lanjut ya. Nah, tujuan dari para trader menggunakan analisa teknikal antara lain untuk volume transaksi, tren, level-level psikologi atau support dan resisten, atau periode waktu yang terjadi. Nah, yang tadi kan saya jelasin secara umum saja ya, teman-teman. Nah, di sini kita ada beberapa penjelasan gitu tentang volume, tren, level-level psikologi, terus periode waktu yang terjadi. Oke. Nah, indikator teknikal ini diciptakan banyak analis teknikal. Jadi cara-cara orang trading banyak menggunakan indikator nih, nggak langsung menghitung satu-satu gitu loh, teman. Jadi ya dari rumusan data-data dijadikanlah sebuah indikator. Nah, nanti kita jelasin seperti apa sih indikator itu gitu. Nah, terus indikator ini kalau dikumpulin itu lebih dari 250, bahkan bisa ribuan, teman-teman. Jadi ketika teman-teman bisa nantinya udah paham, terus bisa masuk ke programnya untuk membuat hitungan-hitungan sendiri, menjadikan alat bantu, itu bisa jadi indikator, teman-teman ya. Dengan tujuan, dengan macam-macam tujuan, dan dengan tingkat kerumitan yang berbeda-beda. Jadi mungkin teman-teman punya sistem nih, terus teman-teman nggak mau pusing cara menghitungnya, teman-teman bisa mencari orang yang bisa coding untuk meta editor di yang support di MetaTrader. Ketika jadi sebuah indikator, mungkin teman-teman udah nggak usah ngitung lagi gitu. Jadi biar sistem yang ngitung gitu. Nah, namun sedikit masukan, Anda tidak perlu menggunakan semua karena tidak mungkin juga. Nah, terus cukup gunakan mana yang Anda betul pahami. Nah, lebih baik sedikit dan sederhana, tapi Anda menguasai dan tahu mana kelebihan dan kekurangannya. Nah, maksudnya di sini adalah gini, karena banyak indikator nih, teman-teman, jadi jangan semuanya dipakai gitu. Yang ada nanti teman-teman bakal pusing sendiri gitu loh, teman-teman. Oke. Nah, indikator menerapkan prinsip ilmu matematis dan statistik. Jadi indikator ini nggak berperasaan, teman-teman. Nggak berperasaannya di mana ya, jika dia bilang angka 1 harus naik, ya 1 harus naik. Dia, kalau kita pribadi mungkin 1, nggak mungkin lah akan naik. Nah, mungkin seperti itulah, teman-teman. Jadi pertanyaannya, apakah saya harus bisa ilmu statistik? Nah, jawabannya teman-teman tidak perlu, karena di aplikasi Forex udah banyak nih fasilitas indikator. Jadi yang tadi saya bilang sebelumnya, kalau teman-teman punya sistem, mencari orang yang bisa membuat indikator, atau teman-teman memakai yang sudah ada gitu. Nah, terus bagi teman-teman yang sudah mahir atau Forex dan statistik, bisa juga tuh yang membuat indikator tadi yang saya bicara sebelumnya. Nah, walaupun indikator bawaan ini bisa sudah langsung diterapkan dipakai pada grafik, nah, teman-teman juga harus mempelajari nih kegunaan dan fungsi-fungsi dari indikator. Nah, nanti next video ke depan kita akan belajar nih bagaimana tentang manfaat atau kegunaan, kelemahan setiap indikator yang akan kita bahas nanti di video-video selanjutnya, teman-teman ya.
Ini hanya gambaran saja teman-teman. Jadi beberapa indikator yang lazim digunakan secara garis besar ada 3 jenis indikator. Satu, indikator yang menunjukkan tentang price momentum. Jadi indikator ini digunakan untuk mengidentifikasi situasi oversold atau overbought. Nah, situasi jenuh beli atau jenuh jual gitu teman-teman. Nah, momentum indikator juga digunakan untuk melihat apakah suatu tren masih akan berlanjut atau semakin melemah. Nah, contohnya stochastic oscillator, relative strength index atau RSI atau commodity channel index atau CCI. Nah, teman-teman bisa lihat misalkan seperti ini. Nah, ini kan chart kosong nih teman-teman. Oke. Chart kosong dan kita juga seperti apa ya? Ini kira-kira akan kemana ya? Misalnya kita ada posisi di sini. Ketika kita input trend, misalkan tadi kita memakai RSI. Nah, di sini terlihat nih teman-teman. Oh, harga sudah di atas sini ya. Kira-kira berarti tren akan menuju turun gitu loh teman-teman. Nah, dan di sini juga kita bisa ngelihat ketika harga turun, di sini harga turun ya, sudah mencapai di level ini ya gitu. Kira-kira akan naik. Nah, jadi mungkin seperti itu atau teman-teman juga sama bisa tadi kita ada contoh CCI, kita bisa lihat. Nah, ini juga sama pergerakannya. Teman-teman jadi bisa di sini sebagai alat bantu teman-teman gitu. Oh, ini harga udah di atas ya gitu. Kira-kira dia akan turun atau naik gitu. Jadi mungkin ketika harga dia ada di bawah sini, bisa jadi kemungkinan teman-teman jangan melakukan opsi sell gitu. Gitu loh teman-teman. Jadi gambarannya seperti itu. Nanti kita akan membahas satu-satu nih tentang indikator seperti ini ya. Ini hanya contoh yang teman-teman bisa lihat ya, oke. Nah, yang kedua, trend following indikator. Nah, indikator ini digunakan untuk mengidentifikasi awal dan akhir suatu tren atau kapan suatu tren akan berubah sehingga dapat diketahui kapan waktu terbaik untuk membuka dan menutup posisi gitu. Jadi, indikator ini ada contohnya moving average convergent divergent atau MACD, terus directional movement index atau DMI atau parabolic SAR. Nah, kita lihat contohnya ya. Yang tadi kita coba MI ya. Nah, ini misalkan di periode 50. Nah, di sini kita bisa lihat ini tren sedang naik karena harganya ada di atas garis ini gitu teman-teman. Kayak sekarang ini trennya sedang turun. Berarti untuk melakukan opsi buy itu sudah telat teman-teman. Kalau misal jadi ada nanti cara transaksinya ya teman-teman. Nah, misalkan kita tadi coba lagi bagaimana sih ngelihat yang tren. Nah, di sini ada parabolic SAR. Nah, kita bisa lihat ini ada titik-titik di sini. Jika titik yang bawah ini menandakan dia naik gitu, dia atasnya menandakan dia turun gitu teman-teman. Oke. Oke, selanjutnya volatility indicator. Nah, indikator ini digunakan untuk melihat kekuatan pasar yang dilihat dari fluktuasi harga dalam suatu periode waktu tertentu nih. Nah, pasar dikatakan memiliki volatility yang tinggi jika pergerakan harga berlangsung naik turun secara tajam atau sangat fluktuatif, di mana terjadi perselisihan harga yang besar antara harga tertinggi dan terendah. Nah, jadi ada indikator. Oke, sebagai contoh indikator volume, ini volume kita bisa lihat MFI. Nah, jadi sama seperti konsepnya tadi nih teman-teman yang sama dengan RSI. Jadi ketika harga sedang naik, ini volumenya tinggi nih, terjadi pergerakan yang tinggi sekali gitu teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat ya perbedaan antara analisa fundamental dan teknikal. Nah, jadi
analisa fundamental itu membutuhkan waktu untuk memperoleh informasi. Terus bersifat subjektif karena melibatkan banyak pendapat orang. Terus sulit diterapkan pada pasar yang tidak efisien. Sedangkan analisa teknikal ini memerlukan banyak data untuk menunjang akuratnya prediksi gitu. Maksudnya akuratnya analisa. Terus diperlukan kemahiran trader. Nah, membaca chart. Ya mungkin ntar teman-teman belajar kalau sudah terbiasa bisa mahir juga. Terus lebih cocok diterapkan pada long term periode dalam periode trading. Long term itu jangka panjang teman-teman. Jadi inilah perbedaannya teman-teman. Jadi kalau misal analisa fundamental ini benar-benar kita membutuhkan berita news gitu. Sedangkan analisa teknikal ya kita tinggal setting dan mengikuti cara kerja indikator. Nah gitu teman-teman. Nah untuk setiap indikator jadi tidak 100% akurat teman-teman. Jadi teman-teman juga harus bisa cermat mempelajari indikator dan juga mempelajari cara menganalisa pergerakan harga nanti dengan konsep candlestick gitu. Oke. Ini saja dari kami tentang belajar analisa teknikal. Next kita akan belajar mengupas satu-satu tentang indikator ya teman-teman. Jadi teman-teman juga sudah di step ini, setidaknya teman-teman udah paham bagaimana cara trading yang baik dan benar gitu. Jadi maksudnya baik dan benar adalah ketika teman-teman sudah tahu forex itu tidak asal-asal menebak. Jadi ada cara belajar, ada belajarnya saya bisa sebagai si analisa fundamental atau saya dengan analisa teknikal. Jadi dua-duanya membutuhkan usaha teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih dari kami. Salam profit, idealpip.com.